Ya, halo sahabat Hermina semua, kembali lagi di acara Hermina Podcast. Kali ini hostnya saya, Dr. Aulia Widya Jasita atau biasa disebut Dr. Sita. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Dr. Rika, spesialis kedokteran jiwa ya dok ya. Boleh disapa dok, sahabat-sahabat Hermina. Sahabat Hermina. Ya, karena di sini saya ditemenin sama Dr. Rika, Hermina Podcast kali ini kita bakal bahas tentang hal yang mungkin rame ya dok, rame banget nih, termasuk di kalangan muda-mudi tentang love bombing atau toxic relationship nih dok. Ini rame banget sebenarnya karena banyak nih updatean-updatean, aduh lagi dalam toxic relationship, atau malah ada beberapa pasien atau mungkin remaja yang datang merasa depresi, merasa kecurigaan yang besar terhadap orang lain karena memiliki pengalaman toxic relationship sebelumnya dok. Nah mungkin karena sekarang ada ahlinya nih Dokter Rika di bagian kedokteran jiwa, mungkin boleh dok jelasin sendiri sebenarnya tuh love bombing, toxic relationship, atau mungkin bahkan ada kata-kata ghosting dan lain-lain tuh sebenarnya kalau di medis atau kedokteran jiwa itu bagaimana sih dok? Baik, gini dok, jadi sebenarnya kalau ini tuh lebih banyak istilah-istilah psikologi ya. Jadi dan istilah-istilah ini tuh sebenarnya banyak kalau saya juga baca-baca, lihat artikel-artikel. Istilah-istilah seperti love bombing, kemudian di ghosting, gaslighting, itu sebenarnya diambil dari banyak, misalnya film, kemudian filmnya tentang relasi yang bikin kayaknya psikopat gitu ya. Nah, itu kemudian orang mengambil istilah-istilah itu. Nah, tapi kita hari ini khusus untuk love bombing ya. Love bombing itu apa sih? Banyak tuh potongan-potongan di IG, TikTok gitu ya. Katanya kalau misalnya pasangan saya tuh kayaknya tuh waktu deketin ngasih hadiah banyak banget, yang kemudian atau misalnya tiba dia I love you, cinta-cinta, sayang-sayang, kemudian pokoknya kata-kata yang manis berbunga-bunga gitu kan, kemudian WA-an gitu sampai malam, pokoknya pagi siang malam nggak dilepas aja, sampai kemudian misalnya hubungan dengan keluarga, dengan teman juga jadi renggang karena istilahnya pokoknya dunia milik berdua gitu. Bucin ya kan, bucin ya, orang bilang bucin gitu kan. Nah tapi kemudian waktu sudah diterima perasaannya, kemudian oke gitu kan, masuk dalam relasi, kok tiba-tiba nih orang berubah ya, kok tiba-tiba misalnya salah sedikit kok dia jadi kasar ya, kadang-kadang mengata-ngatai suatu. Tapi mungkin saya juga kadang-kadang orang bilang, tapi juga saya mungkin salah sih ya dok gitu, saya salah, mungkin ya saya pantas untuk dimarahi seperti itu kan, atau tiba-tiba dia hilang nih dok. Nah kemudian orang-orang ini datang dengan biasanya, apa saya memang tidak layak ya untuk dicintai, apa saya memang seorang yang salah ya, saya memang seorang yang kurang ya. Jadi atau bahkan mempertanyakan diri sendiri ya dok. Atau bahkan mungkin juga nggak percaya lagi, jangan-jangan nanti kok saya misalnya ada orang yang kasih perhatian, jangan-jangan dia akan berlaku yang sama seperti yang dulu gitu kan. Jadi kayak ada trauma. Nah mungkin itu sekilas tentang yang di love bombing itu ya. Jadi memang rasa yang mungkin muncul dampaknya itu berdampak pada orang yang di love bombing itu, jadinya rasa percaya dirinya jadi kurang ya dok. Jadinya punya perasaan malah takut dan lain hal. Sebenarnya apakah hal tersebut itu hal yang wajar dok, atau memang sebenarnya kita harus khawatir ketika ada orang yang memberikan rasa yang mungkin perhatian yang lebih, karena kan memang kalau kita menyukai seseorang kita akan memberikan perhatian lebih dibandingkan orang lain ya dok. Nah itu sebenarnya batas wajarnya itu apakah ada, atau mungkin kapan kita harus curiga ini akan menjadi love bombing nggak ya gitu, itu tuh kayak gimana ya dok? Nah ini juga harus yang kita menjadi kritis ya saat kita berada dalam suatu hubungan, apakah ini memang love bombing ataukah memang ini suatu yang wajar ya kan. Namanya orang lagi jatuh cinta gitu kan, namanya pengen menunjukkan gitu ya.
Tapi ada beberapa poin, misalnya nih, ada orang-orang yang dia memang punya budaya yang lebih ekspresif. Misalnya di keluarga, dia biasa dengan orang tuanya, dengan keluarganya bilang, good morning, I love you, I miss you, gitu kan. Kemudian saat dia menyampaikan kepada orang yang tidak terbiasa dengan budaya ekspresif itu, akan ditangkap sebagai salah. Oh, dia kok mengekspresikan, oh, dia jangan-jangan memang suka nih sama saya. Orang bilang baper gitu ya. Tapi benarkah itu baper? Mungkin cuma budayanya aja yang beda ya kan. Nah, ini yang harus misalnya konfirmasi. Memang misalnya I love you, I miss you, itu tuh memang dia ekspresi yang sayang, yang mau deket, yang komitmen, atau memang itu budaya ekspresinya dia. Nah, itu konfirmasikan. Atau nih, misalnya ada orang yang dia memang misalnya di usia yang dia memang matang, kemudian ingin menjalin hubungan yang serius, sementara dia punya riwayat hubungan yang mungkin beberapa kali putus. Ketemu orang yang cocok nih, pasti dikejar dong, ya kan? Pepet terus gitu kan. Nah, apakah kemudian pasti love bombing? Ya kan? Belum tentu juga toh. Tapi misalnya yang dikejar ini misalnya kurang nyaman, sampaikan, saat ini saya kurang nyaman nih kalau misalnya dirimu memperlakukan seperti ini. Boleh nggak misalnya ada jedanya, kita boleh lebih lambat untuk saling mengenal lebih pelan. Mungkin seperti itu. Itu juga kalau misalnya orangnya tulus, pasti mengerti, pasti bisa kok untuk nanti, oh gimana sih ini nggak nyaman nih, gimana bukan sih jadi nyamannya? Tersinggung ya dok. Iya, bukannya langsung hilang gitu kan. Atau misalnya dia akan juga menyampaikan, oh iya ya saya punya riwayat seperti ini sehingga saya melakukan ini. Akan ada komunikasinya. Atau mungkin yang berikutnya, ada orang yang misalnya modelnya tarik ulur, ya kan? Kayak cowok-cowok kayak gitu. Kadang-kadang mungkin orang bilang saya di PHP-in nih, kayaknya deketin, terus habis itu nanti dia kayaknya jauh, deketin lagi jauh. Benar nggak sih ini orang manipulatif, memang mau main-main, atau dia jangan-jangan nih orang ini kepikiran bahwa aku pengen deket, tapi kok dipepet tetapi terus, kok kalau misalnya bener nggak sih ya dengan perasaanku, jangan-jangan dia juga nggak yakin dengan dirinya sendiri untuk suatu komitmen. Nah, ini juga nggak apa-apa loh komunikasikan. Kadang-kadang orang sungkan, nanti kalau misalnya saya mengkomunikasikan dikiranya saya yang agresif. Iya benar dok. Banyak ya nanti dikiranya gitu. saya agresif nih, kok tiba-tiba mempertanyakan. Tapi nggak apa-apa kok, boleh kok kalau memang orangnya serius, ya akan mengkonfirmasi, itu akan mendekatkan. Tetapi kalau misalnya orangnya memang main-main, ya akan terwujud juga. Ya nggak apa-apa kan, bahwa itu kan sesuatu yang bahwa ada keputusan juga, iya, gitu benar. kan. Bukan sesuatu yang kemudian tentang salah dan benar. Benar-benar. Tentang karakter juga ya dok, tentang cara mungkin yang itu yang beda-beda. Emang kayaknya kalau dalam hubungan suatu relationship itu emang kuncinya sih di komunikasi ya dok. Kalau komunikasinya udah beda ya berarti memang cocok ya, memang gitu itu ya, nggak cocok gimana? Iya benar. Ya tapi dan itu bisa dipelajari. Kalau misalnya suatu ada komitmen, pasti bisa kok dipelajari bahasanya yang cocok bagaimana, ya kan? Tapi dok, terbentuknya karakter orang-orang yang love bombing itu biasanya memang ada, kalau kita kan bahasa mungkin sekarang ini zaman kerennya ada yang disebut dengan childhood trauma dan lain-lain gitu ya dok. Maksudnya apakah orang-orang yang melakukan love bombing atau yang melakukan ghosting dan toxic relationship itu dia memang punya trauma di sebelum-sebelumnya yang menyebabkan dia berperilaku hubungan dengan orang lain juga seperti ini gitu loh dok. Nah, kadang-kadang itu tidak semudah itu ya, kita kemudian setiap orang akan berbeda. Yang penting tadi belum tentu ada trauma masa lalu. Ada kok orang yang punya trauma masa lalu tapi nggak melakukan love bombing atau melakukan sesuatu yang
merugikan orang lain gitu kan. Ada kok yang dia fine aja gitu kan, tapi ada juga. Maka itu kita psikiatri itu bukan tentang, lagi-lagi bukan tentang oh ini benar salah, kelainan, enggak kelainan, ada trauma pasti begini. Enggak kok, tiap orang tuh dipengaruhi oleh, walaupun nih ya ada masa lalu yang nggak menyenangkan, trauma, tapi perlu diingat kita tuh manusia yang adaptif. Kita tuh manusia yang belajar loh. Ada prosesnya belajar, sehingga ada juga loh orang yang ternyata oh iya ya ini nggak nyaman untuk saya, untuk orang lain juga saya punya proses belajar saya. Dia bisa menjadi lebih baik, atau dia mungkin di masa lalunya dikelilingi orang-orang yang nggak baik, nggak nyaman buat dia, jahat, bahkan jahat gitu kan. Tapi di kemudian dalam proses dia bertemu orang-orang yang baik, yang bisa memberikan afek sayang ke dia, sehingga dia bisa, ada yang istilah mirroring, dia bisa meniru, bisa mempelajari, sehingga dia juga bisa bertahap berperilaku yang baik. Jadi tidak selalu kemudian perilaku masa lalu itu kan atas masa lalu ya, Dok. Dan yang perlu diingat, tiap manusia itu punya dia punya tanggung jawab untuk membuat keputusan loh, untuk berperilaku tertentu, untuk memutuskan sesuatu. Tiap orang punya ininya sendiri. Iya. Jadi misalnya nih, orang yang kemudian melakukan KDRT atau melakukan abuse, belum tentu itu. Kenapa si korban kadang-kadang merasa bahwa itu salah saya sih, itu dia marah seperti itu karena saya yang salah, saya yang kurang. Kenapa harus selalu si korban merasa demikian? Sementara si pelaku sebenarnya punya lo tanggung jawab untuk dia melakukan atau tidak melakukan, atau bagaimana dia memilih, misalnya dengan mengatakan dengan lebih baik, bukannya berperilaku kasar. Punya lo pilihan-pilihan itu, gitu. Benar sih, Dok. Dan kalau sampai kayak si korban merasa kayak sepertinya saya salah, dan itu berarti memang itu yang disebut dengan perilaku manipulatif dari pelakunya ya, Dok ya. Dan itu yang nanti kalau misalnya dalam sesi psikoterapi, nah itu yang dipulihkan. Bagaimana memulihkan harga dirinya, kemudian hubungannya dengan orang lain, kemandiriannya. Kadang-kadang kan orang-orang yang sebut misalnya tadi korban tadi itu kan dia jadi tergantung. Selama ini saya tergantung, rasanya susah deh untuk melepaskan diri dari orang tersebut gitu kan. Nah, tapi sekarang kemudian nanti di psikoterapi dibangun lagi kemandiriannya. Bisa loh, dirimu dulu sebelum berhubungan, dirimu bisa loh, dirimu mandiri loh, bisa kemana-mana sendiri, berani loh, bisa menikmati. Jadi, walaupun sekarang nggak ada pun bisa loh. Ya benar sih, Dok, itu banyak sekali ya pada muda-mudi itu. Kalau misalnya dalam suatu pertemanan kan, kita udah melihat nih teman kita di satu hubungan yang mungkin kita bisa sebut toxic relationship gitu, tapi ya circle-nya gitu terus, Dok, putus, terus nanti nggak lama balikan, karena selama masa putus ternyata merasa orang tersebut tuh merasa dirinya yang salah, dirinya yang padahal kita mungkin orang-orang yang di sekitarnya merasa enggak kok, bukan kamu yang salah, itu pasanganmu yang salah dan lain-lain gitu. Cuman memang balik lagi ya, Dok, kadang yang tadi dokter bilang, kalau di psikiatri kita nggak bisa menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi memang ada di psikiatri, paling tidak secara psikologi, relationship itu ada 5 poin. Ada poin trust, jadi kita bisa percaya. Kemudian percaya itu dalam artian saya bisa mengandalkan. Kalau misalnya, saya dengan dokter Sita, saya trust. Trust itu apa sih? Saya bisa mengandalkan dokter Sita dalam beberapa hal, misalnya itu. Nah, itu ada trustnya. Kemudian sense of self and other. Jadi dia punya rasa diri dan rasa tentang orang lain.
bahwa dia terpisah tapi dia juga bisa menyatu. Misalnya nih, ada orang yang dia memblaming terus untuk kondisinya. Saya tuh kalau di kerjaan saya atau misalnya hubungan saya, itu sih dia itu yang salah, dia itu orangnya kasar, orangnya tidak pengertian. Nah, selalu orang itu yang salah, blaming ya kan. Tetapi kalau misalnya dia punya sense of self another, oh iya ya, ada di saat tertentu seperti ini dia marah sih, karena apa? Karena saya juga punya andil nih, gitu. Oke, gimana ya caranya memperbaiki ini? Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah security, rasa aman. Rasa aman itu baik misalnya nggak cuma harus deketan, tapi misalnya dalam jarak yang jauh, itu pun bisa rasa aman. Atau misalnya yang dibilang misalnya, orang bisa saling, kalau misalnya temen gitu kan ejek-ejekan gitu ya, tapi nggak tersinggung kan. Nah, itu kan ada rasa aman, security ya aman, kan, ya. bahwa walaupun kamu mengatakan itu bukan bertujuan menyakiti saya, tapi ini bercandaan loh, ada rasa amannya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah intimacy. Intimacy itu belum tentu tentang seksual. Intimacy itu tentang keakraban, tentang bagaimana orang itu bisa berbagi. Nggak cuma misalnya berbagi makanan, tapi misalnya berbagi pengalaman, berbagi kerentanan. Dan intimacy ini punya derajat yang berbeda-beda kadarnya. Jadi misalnya dengan pasangan akan berbeda intimasinya, dengan keluarga akan dengan teman punya derajat intimasi yang berbeda kedalamannya, ya. Kemudian yang berikutnya mutuality atau saling memberi dan menerima. Dalam suatu hubungan kalau misalnya hanya memberi terus, dia tidak mau menerima, itu juga nggak sehat. Atau dia misalnya nih orangnya, saya tuh sudah berkorban ini dan itu untuk pasangan saya sudah setiap kali menyajikan makanan, meladeni dia, mendengarkan, tapi begitu saya ingin sesuatu kok dia, nah tapi dia kan ada rasa kayak sebagai victim, sebagai korban, sebagai sesuatu yang dia sudah memberikan segala sesuatunya kan. Kalau udah muncul pertanyaan kayak gitu ya dok dalam diri, ya kan itu jadi nggak sehat loh. Iya benar. Atau misalnya orangnya cuma menerima terus, maunya dikasih, nggak mau bales. Nah itu juga nggak sehat. Jadi dalam suatu relasi yang sehat akan ada mutuality. Jadi itu ada poinnya 5 itu. Dan poin 5 ini tuh maksudnya berproses pembelajaran setiap harinya ya dok ya. Jadi nggak juga mungkin sahabat Hermina juga nggak nanti ketika nyari pasangan atau misalnya nyari dalam suatu pertemanan dicari 5-5-nya langsung nggak ya dok. Jadi proses belajar ya dok. Berproses itu. Nah, ini juga jadi pembelajaran sih dok buat saya pribadi, karena kan kita sebagai manusia pasti berhubungan terus ya dok, punya relation dengan orang lain, dengan pasangan, dengan keluarga, dan yang tadi dokter jelasin memang ya benar juga ketika kita dari 5 itu mulai merasa ada satu yang merasa mempertanyakan ke diri kita, apakah kita ngerasa kok saya jadi nggak bisa cerita dengan orang ini, atau misalnya saya kok jadi merasa nggak safe dengan dia, saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa mengandalkan, ya itu mungkin harus dikomunikasikan ya dok, bukan juga langsung diputus hubungannya, langsung diputus hubungannya. Gitu. Mungkin itu dok, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih ilmunya ya dok. Cukup sampai di sini Hermina podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.